Gapura Bajang Ratu atau juga dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Lokasi Candi Bajang Ratu berletak relatif jauh atau 2 km dari pusat kanal perairan Majapahit di sebelah timur. Saat ini berada di Dusun Keraton, Desa Temon, berjarak cukup dekat sekitar 0,7 km dengan Candi Tikus. Candi Bajang Ratu merupakan peninggalan bersejarah dari masa kerajaan Majapahit yang memiliki nilai arsitektur dan simbolik tinggi. Bangunan ini berbentuk gapura padu raksa dengan atap bertingkat meru yang menjadi ciri khas arsitektur Majapahit. Pada bagian kaki gapura terdapat relief dan ukiran yang rumit, salah satunya menggambarkan kisah Sri Tanjung yang bermakna perbuatan atau penyucian diri. Selain itu, pada pintu portal candi terdapat motif singa dan garuda yang melambangkan kesaktian serta kekuasaan. Candi Bajang Ratu dibangun pada masa pemerintahan Datu Tribhuwana Wijaya Tungga Dewi sebagai tanda peringatan untuk mengenang Raja Jayanegara. Candi Bajang Ratu sebuah peninggalan bersejarah paling penting di Jawa Timur. Bangunan ini berada di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 untuk menghormati Jayanegara. Menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam negara Kertagama disebut kembali ke dunia Wisnu pada tahun 1250 Saka atau sekitar tahun 1328 Masehi. Kondisi Candi Bajang Ratu saat ini secara umum terawat, kokoh, dan dikelilingi taman yang asri, menjadikannya destinasi wisata sejarah populer di Trawulan, Mojokerto. Meskipun telah dipugar pada tahun 1989 sampai 1992 dan dikelola sebagai situs cagar budaya, beberapa bagian dilaporkan mulai rapuh karena bahan bata merah dengan upaya ekskavasi lanjutan yang masih dilakukan untuk mengungkap struktur di sekitarnya. Setelah melakukan kunjungan ke Candi Bajang Ratu, kami melanjutkan kegiatan observasi ke Museum Trawulan, Mojokerto. Museum ini menyimpan berbagai koleksi peninggalan kerajaan Majapahit yang melengkapi pembelajaran kami tentang sejarah. Yuk, ikuti kami. Jadi di sini kami ditugaskan untuk mencari 5 objek yang ada di museum ini. Ada nari gerabah dan keramik kuno. Objek ini terdiri dari buatan lokal ataupun impor. Temuan ini juga bisa menjadi bukti bahwa adanya aktivitas perdagangan serta hubungan Majapahit dengan daerah-daerah lainnya. Bahkan juga bisa dengan bangsa asing. Fungsinya yaitu sebagai alat penyimpan makanan atau minuman. Dan yang kedua, fungsinya yaitu bisa menjadikan untuk perabotan rumah. Arca adalah patung dewa atau dewi Hindu Buddha serta tokoh penting yang ada di masyarakat sekitar. Juga menunjukkan kepercayaan masyarakat setempat sekaligus untuk tingkat seni dan keterampilan pemahat pada zaman Majapahit. Fungsi arca 1. Sebagai sarana keagamaan dan pemuja. Yang kedua, sebagai hiasan bangunan suci dan simbol kepercayaan masyarakat Majapahit.
Benda terakota ini terbuat dari tanah liat, contohnya seperti patung kecil, celengan, dan peralatan-peralatan rumah tangga. Fungsi objek ini juga menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit dan digunakan juga untuk keperluan rumah tangga ataupun keagamaan. Prasasti batu. Prasasti batu berisi tentang tulisan atau catatan sejarah. Contohnya seperti di sini ada prasasti Kambang Sri. Prasasti batu juga menjadi sumber tulis yang paling penting untuk mengetahui tentang kehidupan di era Majapahit. Fungsi utamanya adalah untuk mencatat secara resmi dari era Majapahit. Ini Pak, apa ciri khas Candi Brahu ini yang membedakan dari candi-candi yang lain? Iya, kalau candi-candi yang lain secara spesifik, Bajang Ratu itu bukan candi. Cuma namanya sudah menjadi mindset masyarakat bahwa itu candi itu adalah gapura. Ringin Lawang itu juga gapura. Candi Tikus itu bukan candi, itu pekerjaan. Jadi yang membedakan suatu struktur bangunan yang ada kaki candi, tubuh candi, kepala candi, dan di tengahnya ada ruangan, itu namanya struktur bangunan candi. Kan tadi Bapak sempat mention bahwa di dalam ini ada ruangan. Ya. Kira-kira itu ruangan apa Bapak? Bisa tidak digambarkan secara spesifik? Terus saya dengar-dengar nih, ini candi itu buat bakar mayat raja. Jadi itu prosesnya tuh kira-kira gimana? Jadi ruangan itu adalah kosong, lantai datar biasa, berdiameter 4 meter persegi dengan lubang yang ke atas, cuma nggak lubang terus, tertutup itu. Jadi ada cerita rakyat, katanya Candi Brahu ini tempat pembakaran mayat Raja Majapahit, tetapi tidak ditemukan bukti secara otentik maupun arkeologis. Maka cerita rakyat tersebut dinyatakan tidak benar atau tidak valid. Karena tidak ada bangunan bukti. candi itu bangunan suci untuk pemujaan. Fungsi candi yang sebenarnya satu, tempat pemujaan atau sembayangan bagi umat mereka, apa Buddha, apa Hindu. Dua, sebagai tempat pendarmaan. Apa pendarmaan itu? Mayat raja yang sudah dibakar, cuma nggak di dalam, di candinya dibakarnya itu. Setelah itu sebagian abunya ditaruh di candi, itu namanya didarmakan. Bukan mayatnya raja ditaruh candi dibakar, hancur candi ini. Karena bangunan candi itu bangunan suci, mayat itu kotor, seperti itu. Candi Brahu ini memiliki keunikan yang berbeda dengan candi-candi Jawa lainnya, yang mana keunikannya terletak pada bentuknya yang tidak simetris, yang berbentuk stupa pada wujudnya. Dan candi ini diduga sebagai tempat pembakaran jenazah pada kerajaan Majapahit. Saat penggalian dilakukan di sekitar candi, banyak ditemukan benda-benda kuno seperti alat-alat untuk upacara keagamaan dari logam, perhiasan dari emas, dan arka. Ya, berdasarkan yang ditulis oleh Empu Tantular pada tanggal 9 September 1939 atau 861 Saka, Candi Brahu ini sebagai tempat pembakaran jenazah raja-raja atau orang-orang penting yang lainnya. Kondisi Candi Brahu sekarang menurut info yang saya cari adalah kondisi Candi Brahu di Trowulan, Mojokerto saat ini per 2025 setelah dipugar 1990-1995 adalah terjaga sebagai situs purbakala namun terus mengalami ekskavasi arkeologis lanjutan. Ekskavasi terbaru mengungkap struktur pagar kuno dan struktur
tambahan yang rusak parah di sisi selatan memperkuat dugaan adanya kompleks percandian yang luas. Begitu kondisi Candi Brahu sekarang. Ada di dalam